Salam Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama sebelum adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan, seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah.
maupun membantunya dan menghibur tenangnya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian untuk Tuhan, sama-sama kita memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Mengasihi. Salam adik-adik. Yuk, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Tapi kita berdoa dulu. Tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk dengar-dengaran pada saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita kali ini adalah saling mengasihi. Natnya terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Sekali lagi kakak katakan, Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Kita bacakan secara bersama-sama. Roma yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nats ini sudah kita baca di sana bahwa yang disampaikan kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi bisa kita lakukan kalau memang dari dalam diri kita itu ada perasaan yang saling terkait untuk melakukannya dengan tulus. Jadi saling mengasihi itu ada kata kunci di sana, tulus. Karena kalau kita tidak tulus, ini akan menjadi sesuatu yang ada apanya, bukan apa adanya. Nah, coba kita lihat animasi berikut ini. Anak-anak, hidup itu harus saling berbagi dan saling mengasihi agar kita menjadi insan yang bertoleransi. Keegoisan tidak membuat kita kaya, tidak juga membuatmu menjadi banyak harta, apalagi mempesona. Jadilah insan yang pemberi dan rendah hati agar kita dilapangkan kubur nanti. Mengerti anak-anak? Baik, Pak. Akhirnya pulang juga. Aduh, jadi haus nih. Es krim, cuma Rp2.000 loh. Sekali lah dibeli es krimnya, Pok. Itu ada es krim. Beli ah. Anak-anak, hidup itu harus saling berbagi dan saling mengasihi agar kita menjadi insan yang bertoleransi. Keegoisan tidak membuat kita kaya, tidak juga membuatmu menjadi banyak harta, apalagi mempesona. Jadilah insan yang pemberi dan rendah hati agar kita dilapangkan kubur nanti. Permisi Pak, ini saya ada uang 2.000 untuk Bapak. Makasih ya Dek. Semoga Adek diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan murah rezeki. Iya Pak, makasih doanya. Adik-adik, sudah tonton kan animasinya? Di sana gurunya memesankan kepada anak-anak untuk hidup berbagi dan saling mengasihi. Kata saling mengasihi di sana berarti ada interaksi kita terhadap orang lain dan orang lain juga terhadap kita. Nah, Pak Guru memesankan di situ bahwa kita bisa berbagi dan saling mengasihi jika keegoisan bisa kita singkirkan. Karena keegoisan kita itu tidak akan membuat kita kaya dan juga mempesona. Artinya kalau mempesona terhormat. Karena tadi di ayat yang ke-10 dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saling mendahului. Harus aku berusaha membuat yang terbaik kepada teman. Jangan menunggu, itu maksudnya. Nah, jadi tadi setelah pulang si anak itu mau membelikan es. Tapi saat dia mau belikan es, dia teringat lagi, dia terngiang pesan yang disampaikan oleh gurunya bahwa harus ada sikap berbagi dan saling mengasihi. Nah, dia lihat pengemis, nah nggak jadi dia beli es.
Tapi uang yang tadinya beli es diberikannya kepada pengemis. Nah, kenapa bisa dia memberikan kepada pengemis? Dia boleh merasakan bahwa si bapak pengemis itu lebih membutuhkannya. Besok-besok masih bisa dia membelikan es. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bisa nggak kita melakukan hal yang seperti itu? Kalau di dalam keluarga, kita tahu orang tua kita mengasihi kita. Benar tidak adik-adik? Ada nggak orang tua yang tidak mengasihi? Tidak ada. Orang tua kita itu mengasihi kita dengan tulus. Seperti Tuhan Allah kita mengasihi kita dengan tulus. Tuhan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk kita secara gratis. Nah, orang tua kita juga mengasihi kita dengan pengorbanan yang tulus. Dia itu bukan karena ada apanya, tapi karena memang wah, ini anak-anak perlu dikasihi. Jadi, kita juga harus bisa mengasihi orang lain sebagaimana kita dikasihi orang tua. Terkhusus Tuhan Allah telah mengasihi kita. Bisa nggak adik-adik? Bisa. Jika bagaimana? Jika dari dalam hati kita ini tidak ada kebencian, tidak ada niat jahat, tapi rasa kasih yang muncul dari dalam diri kita, pasti bisa kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita juga sudah dikasihi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Nats Yohanes 15 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya di situ, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, orang tua kita sudah mengasihi kita, berarti kita juga harus mengasihi orang lain. Itulah artinya saling mengasihi. Supaya apa? Supaya kita boleh bersuka cita di dalam kehidupan ini. Nah, tekadkan di dalam hati kita supaya tidak ada kebencian, supaya kita boleh mengasihi dengan tulus. Jangan pernah kendor. Nah, jangan pernah kendor. Biarlah roh yang ada dalam diri kita itu menyala-nyala, karena apa yang kita perbuat kepada orang lain itu juga artinya melayani siapa? Melayani Tuhan. Sudah adik-adik? Nah, materaikan itu dalam hati kita untuk bisa hidup saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk boleh hidup saling mengasihi. Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Untuk itu, Engkau ajari kami Bapa, agar kami juga boleh saling mengasihi di dalam kehidupan kami ini, di keseharian kami ini. Ajari kami Bapa, agar kami boleh mengasihi dengan tulus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Adik-adik Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, tetapi sebelumnya kita angkat pujian kita dengan judul Mengasihi Lebih Sungguh. Kita akan berikan persembahan kita. Nasi yang masakan kita untuk memberikan persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazamu